Selamat pagi atau selamat siang Bapak-Bapak. Izinkanlah saya menyampaikan hasil penelitian kami tentang bentuk sapaan dan representasinya terhadap struktur sosial dan relasi sosial dalam masyarakat Sasak. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini, tetapi yang paling utama adalah temuan oleh Brown dan Gilman 1960, di mana social structure dan relasi sosial itu direpresentasikan dalam bentuk pronomina, dan social structure atau relasi sosial yang ada hanyalah dua, yaitu adanya relasi kuasa, power, dan relasi solidaritas. Dan penelitian ini cukup berpengaruh, di mana diasumsikan bahwa bentuk solidaritas adalah bentuk tunggal atau tius, kemudian untuk kuasa itu nanti ada harus asosiasinya dengan bentuk pronomina jama atau tius. Penelitian Brown Gilman sudah berkembang banyak, terutama di masyarakat Eropa. Kemudian baru-baru ini kami mencoba melihat penelitian tersebut dalam perspektif bahasa selain bahasa Eropa, terutama dari negara belahan bagian selatan, dan kami meneliti bahasa dan budaya Bima, Yusra Lestari Simpson tahun 2000, dan mencoba melihat pronomina dan nomina atau form bentuk sapaan dalam bahasa Bima, dan kami menemukan bahwa tidak bisa pronomina ataupun nominanya itu diasosiasikan dengan solidaritas dan kuasa saja, karena selain solidaritas dan itu ada relasi lain seperti intimacy, keakraban, closeness, kedekatan, kemudian ekualitas, kesetaraan, ada hierarki, ada jarak di antara individu, kemudian ada rasa hormat kepada individu, dan juga ada relasi kuasa. Dan masing-masing ini membutuhkan pronomina dan bentuk nomina atau kinship term yang berbeda-beda, sehingga terdapat banyak pronomina maupun nomina yang digunakan untuk merepresentasikan relasi sosial, dan relasi sosial itu memang ada down, dan dengan ada overlap di mana ekualitas ini merupakan overlap antara solidaritas dan relasi kuasa. Kami ingin melihat apakah demikian juga yang terjadi dengan adat masyarakat Indonesia atau belahan bumi selatan lainnya, dan kami memilih masyarakat Sasak dengan memilih beberapa sentra masyarakat Sasak, yaitu di bagian utara Tanjung, kemudian di bagian timur itu kami memiliki Kota Raja dan ada Suralaga, kemudian di bagian selatan ada Sengkol, di bagian tengah ada Praya, kemudian bagian barat ada di Kota Mataram Sendiri, kemudian di Gerung, dan ada di Sekotong. Dengan memilih daerah-daerah ini yang mempertimbangkan faktor umur, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial dari responden, kami secara praktis telah merepresentasikan masyarakat-masyarakat Sasak pada umumnya, di mana masyarakat Tanjung mewakili Kuto Kuti, kemudian Sukaraja dan Kota Raja dan Suralaga mewakili dan Getong Gete, Sengkol itu mewakili Maria Meriku, dan sementara Raya itu mewakili masyarakat Nandumani, Mataram, Gerung, dan Sekotong itu mewakili masyarakat Nandumani pada bagian barat. Cara kami mengumpulkan data adalah melalui pendekatan etnografi. Kami mengobservasi, kemudian menginterview informan penting seperti pemimpin masyarakat, pakar budaya, praktisi budaya, dan masyarakat umum, dengan mempertimbangkan umur, latar belakang pendidikan, dan latar belakang strata sosialnya. Kami mengumpulkan data dengan melalui interview, juga fokus group discussions. Di samping itu juga ada merekam percakapan yang terjadi secara natural, juga merekam pidato, merekam diskusi, kemudian ada
ada pertemuan-pertemuan dan komunikasi menggunakan bahasa Sasak lainnya. Secara umum, secara tradisional masyarakat Sasak itu terdiri dari dua, yaitu bangsawan atau perwangsa, the noble, dan kawula. Tetapi perwangsa ini ada dua, perwangsa yang utama dan perwangsa yang menengah madya. Dan masing-masing memiliki bentuk sapaan yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan datu atau raden, itu yang utama. Sementara yang di bawah ini ada juga yang madya, ini ada yang walu, denda, baik, dan sebagainya. Sementara kawula atau tidak mengenal bentuk panggilan kehormatan, mereka disebut dengan jajar karang, walaupun di bagian utara ada juga disebut dengan jajar karang dan nista. Kemudian masyarakat Sasak kontemporer telah mengalami perubahan, baik karena adanya faktor pendidikan, adanya mungkin perubahan karena kemudian ada akses kepada pendidikan dan akses pada kemakmuran, akses pada pengetahuan, dan juga akses pada bidang profesi. Akibatnya masyarakat Sasak tradisional yang pada umumnya hanya ada dua tadi, yaitu bangsawan perwangsa dan kawula untuk rakyat kebanyakan, terutama rakyat kebanyakan ini melalui proses pendidikan tadi, mereka punya akses pada pekerjaan, sehingga yang semula dipanggil ama atau ina untuk kawula, mereka tidak lagi menggunakan panggilan itu, maka mereka beralih ke panggilan di atasnya, yaitu bapa atau ibu. Tetapi kalau agak tua, lebih terhormat lagi sedikit, dipanggil ayah atau mama. Tetapi kalau punya akses ilmu pengetahuan, alumni pesantren dan sebagainya, yang laki-laki dipanggil abah atau perempuan umi. Sementara yang lalu, baik atau raden di Lombok Utara itu tetap dipanggil atau mami raden atau mami bini. Sementara untuk yang level yang tinggi datu itu dipanggil mami datu atau mami yang lain. Kemudian perubahan itu juga terjadi selain melalui proses pendidikan, juga ada melalui proses naik haji, di mana mereka yang bangsawan mami mama, mami nina, mami mami laki dan sebagainya akan menjadi mami tuan, ditambah dengan kata tuan. Sementara abah, ayah, dan bapa menjadi bapak tuan. Begitu juga yang kawula, tidak lagi dianggap sebagai kawula, tetapi dianggap sebagai bangsawan juga yang disebut dengan bapak tuan. Dan secara bersama mami tuan maupun bapak tuan itu biasanya dipanggil dengan mami. Kemudian untuk yang perempuan, ibu-ibu dan sebagainya, mami nina, mami bini, umi, mama atau ibu atau ina ini, begitu mereka naik haji, mereka akan dipanggil ina tuan atau mungkin singkatnya adalah umi. Selanjutnya ada bentuk pronomina yang dipergunakan, yaitu pronomina. Pronomina ini bisa dipergunakan untuk bentuk speaker politeness, penutur harus berbicara secara sopan karena yang diajak bicara itu memiliki kedudukan yang tinggi atau yang dibicarakan itu memiliki kedudukan yang tinggi, dan di minimal ada 4 kelompok rujukan kepada penutur, di mana yang paling rendah adalah tiang, kemudian naik lagi agak terhormat dengan rasa hormat itu, kemudian kaji lebih tinggi lagi, dan dekaji adalah paling tinggi, dan masing-masing memiliki bentuk address form yang berbeda. Untuk addressee seperti ini, kemudian untuk yang high, orang yang referen disebut wayah atau wayahan. Kemudian ada juga address form yang pronominal address form yang digunakan untuk menunjukkan penutur yang berkuasa. Dia akan memanggil dirinya aku, atau kalau dia plural dipanggil kita atau ku. Kemudian kalau agak rujuk pada dirinya dengan demonstratif, dia menyebutnya ini. Sementara yang Anda diajak bicara, kalau dia menggunakan aku, maka yang diajak bicara dirujuk dengan menggunakan kenu atau kamu atau kalian, atau kalau plural adalah kamu pada atau kamu pada. Sementara untuk ada juga yang merendahkan, jadi posisi addresinya itu agak rendah, dipanggil ante, anta kalau laki-laki, sementara untuk perempuan dipanggil
Kemu. Tidak ada penanda wanita itu dipanggil dengan bi, kamu kemana bi, dan seterusnya. Ada kalau perempuan dipanggil di juga, sementara yang utama untuk laki-laki yang memanggil ke istrinya. Sementara untuk penanda laki-laki dipanggil dengan nek, itu penanda laki-laki. Sementara untuk referen mereka menggunakan ia untuk yang tidak begitu tinggi posisinya, ia pada kalau plural, eto atau eno adalah yang paling. Selanjutnya selain faktor kekuasaan tadi ada juga faktor yang lain, umur berpengaruh, strata sosial berpengaruh, keanggotaan pada kelompok sosial juga berpengaruh, keakraban dalam profesi tertentu juga berpengaruh, juga formalitas dan informalitas dari konteks itu juga berpengaruh dalam pemilihan speaker referent, addressee referent maupun referent. Jadi sama seperti daerah lain harus memperhatikan hal-hal tersebut. Yang selanjutnya adalah nominal address form. Di sini saya secara ringkas saya perlihatkan bahwa minimal ada 3 bentuk, yaitu bentuk sapaan, kekerabatan untuk yang tinggi itu seperti ini, sementara untuk yang kaula ya bentuk kekerabatan juga berbeda. Sementara untuk kelas yang kaula yang naik tadi menggunakan bahasa Indonesia, sementara menak yang turun derajatnya karena menikahi jajar karang dan sebagainya, dan anaknya menjadi tidak seperti menak tetapi menjadi perbuling, maka dia menggunakan bentuk sapaan yang menggunakan bahasa Indonesia yang kita sebut dengan berbapa atau perbuling. Kemudian ini lagi bentuk yang lainnya untuk garis keturunannya. Kemudian selain bentuk ini juga ada bentuk yang namanya bentuk keakraban, nicknames atau regular nicknames. Dan ini biasanya Abdullah misalnya, itu Abdul dipanggil regular nicknames, tetapi untuk teman akrabnya dia dipanggil Bedol. Di tempat lain Ardi dipanggil Radi, maka dipanggil Redot. Kemudian Sulaiman dipanggil Shuman menjadi Cemot. Ini semua menandakan bentuk keakraban yang saya sebut dengan intimasi, dan masing-masing ada aturan-aturan yang digunakan untuk menunjukkan bentuk ini yang digunakan. Ada lagi yang lain seperti ripaah menjadi paah, dipanggil paah untuk orang-orang yang tidak begitu akrab dengannya, tetapi orang yang akrab dengan dia dipanggil pakok. Rosidi dipanggil Pak Sidi, tetapi oleh teman akrab dipanggil Pak Cedet atau Cedet. Rusni dipanggil Seni, maka di teman akrab dipanggil Cenek, dan seterusnya. Pada prinsipnya, data-data tadi menunjukkan bahwa tidak seperti yang dikatakan oleh Brown dan Gilman dan kawan-kawan bahwa hanya ada relasi solidaritas dan relasi power. Di dalam bahasa Sasak ternyata ada relasi intimacy, closeness, equality, hierarki, dan respect serta power, dan masing-masing menggunakan pronomina dan nominal yang berbeda-beda. Sayang sekali waktu yang tidak memungkinkan kita membahas ini. Ini adalah semua pronomina dan nomina yang digunakan. Intimacy, closeness, walaupun sepertinya solidarity, tapi menggunakan bentuk solidaritas yang berbeda, sehingga tidak bisa kita katakan bahwa itu hanyalah satu solidaritas saja. Begitu juga power memiliki dimensi sosial yang berbeda, sehingga kita tidak bisa mengasumsikan full saja, karena masing-masing menggunakan bentuk yang masih banyak variasi lagi. Kalau ada fu, maka akan ada 3 fu. Kalau ada 1 ti, maka di dalam bahasa Sasak ini harus ada 3 ti. Dengan demikian, tidak seperti bahasa relasi sosial di Eropa, relasi sosial di negara timur atau negara bagian selatan atau istiwa memiliki minimal 6 level, dan tidak seperti di Eropa yang hanya memiliki 2 level. Terima kasih, barangkali itu bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang didiskusikan, kita dengan senang hati bisa berdiskusi tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.